Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas A Indralaya akan menjelaskan materi pertama berjudul Logika Molekuler Organisme Hidup. Beranggotakan saya sendiri Adinda Asmara Putri, saya Islia Disa, dan saya Risalawati. Berikut penjelasannya. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami falsafah biokimia. Objek atau sampel yang digunakan, yang pertama adalah ikan, yang kedua manusia, yang ketiga keluing atau kaki seribu, dan yang keempat adalah ayam. Prosedur proyek: carilah dan pahami materi mengenai logika molekuler makhluk hidup. Temukan makhluk hidup yang dapat dijadikan objek dalam proyek ini. Amati kemudian rekam perilaku objek yang menjadi sasaran. Dan yang terakhir, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Prinsip logika molekul organisme ialah prinsip yang membahas tentang bagaimana sekumpulan benda-benda tak hidup menyusun organisme hidup. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Arti makhluk hidup menurut Kimball adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri, yakni bersifat rumit, responsif, berevolusi, mengadakan metabolisme, serta melakukan proses reproduksi. Yang pertama, dapat bernapas. Bernapas yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air yang menggunakan alat pernapasan. Semua makhluk hidup memiliki alat pernapasan. Contohnya pada ikan, yaitu ikan bernapas menggunakan ingsannya. Yang kedua, dapat bergerak dan berpindah tempat. Makhluk hidup dapat bergerak maupun berpindah tempat, sehingga memungkinkan baik dari manusia maupun hewan dapat berjalan, berlari, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, membutuhkan minuman dan makanan. Baik minuman maupun makanan ini diperlukan untuk seluruh makhluk hidup sebagai sumber tenaga guna untuk pertumbuhan maupun perkembangan, serta dapat menggantikan sel-sel yang rusak. Dan air sendiri sangat berperan dalam keseimbangan tubuh dan memiliki zat vitamin maupun mineral yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima dan memiliki kemampuan bereaksi terhadap rangsangan tersebut. Yang terakhir, berkembang biak. Makhluk hidup perlu berkembang biak agar menghasilkan keturunan yang baru dan melestarikan keturunannya baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Makhluk hidup dapat melangsungkan kehidupannya dengan beberapa cara, yaitu adaptasi, seleksi alam, dan dengan berkembang biak. Yang pertama adalah adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai bentuk pertahanan diri. Selanjutnya ada seleksi alam. Seleksi alam adalah suatu proses di mana makhluk hidup, organisme, ataupun spesies dengan sifat-sifat yang menguntungkan lebih cenderung mampu untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Yang ketiga ada berkembang biak. Berkembang biak adalah terbentuknya individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkannya. Dari video tadi dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri dan karakteristik, yaitu yang pertama dapat bernapas, yang kedua dapat bergerak atau berpindah tempat, yang ketiga membutuhkan minuman dan makanan, dan yang keempat peka terhadap rangsangan, serta yang kelima adalah dapat berkembang biak. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.